teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar orang-orang bilang, "Wah, harga saham lagi naik nih," atau "Aku mulai investasi di pasar modal." Tapi, apa sebenarnya pasar modal itu? Kenapa banyak orang membicarakannya? Dan apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Tenang, video ini akan bantu kamu memahami dasar-dasar pasar modal dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Pasar modal adalah tempat terjadinya kegiatan jual beli surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Di sini, perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana akan menawarkan surat berharga, dan masyarakat yang memiliki dana lebih dapat membelinya sebagai bentuk investasi. Pasar modal menjadi sarana pertemuan antara dua pihak penting. Yang pertama adalah emiten, yaitu pihak yang menawarkan surat berharga, dan yang kedua adalah investor, yaitu pihak yang membeli atau berinvestasi dalam surat berharga tersebut. Di Indonesia sendiri, kegiatan ini difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia. Pasar modal mempunyai peran besar dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Beberapa fungsi pentingnya adalah: yang pertama adalah sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah. Yang kedua, mendorong pertumbuhan usaha, karena perusahaan bisa memperluas bisnis dengan modal dari investor. Yang ketiga, memberikan kesempatan masyarakat untuk berinvestasi, bukan hanya menabung. Dan yang terakhir adalah menciptakan transparansi dan akuntabilitas, karena perusahaan yang terdaftar di bursa wajib melaporkan kinerjanya secara terbuka. Dengan kata lain, pasar modal membantu mengalirkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang kepada pihak yang membutuhkan demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Di dalam pasar modal, ada beberapa produk utama yang diperjualbelikan. Produk ini disebut juga sebagai instrumen keuangan. Setiap produk memiliki karakteristik dan tujuan investasi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan tanda kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Saat kita membeli saham, artinya kita menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Keuntungan dari saham bisa berasal dari dua hal, yakni dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham, dan capital gain, yaitu selisih harga beli dan harga jual saham. Namun, investasi saham juga memiliki beberapa kerugian, antara lain: 1. Tidak mendapatkan laba, 2. Capital loss, dan yang ketiga, risiko likuidasi. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Ketika seseorang membeli obligasi, artinya dia meminjamkan uang kepada pihak penerbit obligasi dan akan menerima bunga dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah reksadana. Reksadana merupakan wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Keuntungan reksadana adalah investor tidak perlu repot memilih saham atau obligasi sendiri, tapi tetap ada risiko sesuai jenis reksadana yang dipilih. Transaksi di pasar modal terjadi melalui dua jenis pasar, yaitu pasar primer atau pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar primer adalah saat surat berharga seperti saham atau obligasi ditawarkan untuk pertama kalinya kepada publik oleh emiten. Dalam tahap ini, dana yang diterima langsung masuk ke perusahaan atau pemerintah sebagai modal. Setelah efek diperjualbelikan di pasar primer, selanjutnya akan berpindah tangan antar investor di pasar sekunder.
Harga efek di pasar sekunder bisa naik atau turun tergantung permintaan dan penawaran pasar. Transaksi pasar modal dilakukan secara resmi melalui perusahaan sekuritas yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Proses jual belinya dilakukan secara digital melalui sistem Bursa Efek Indonesia, sehingga lebih aman dan transparan. Pasar modal bukan hanya tempat jual beli saham, tapi merupakan komponen penting dalam perekonomian negara. Dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat memperoleh modal untuk berkembang, masyarakat dapat berinvestasi, dan pembangunan ekonomi bisa berlangsung lebih cepat. Sebagai generasi muda, kita perlu menjadi pribadi yang sadar akan pentingnya literasi keuangan. Memahami cara kerja pasar modal adalah langkah awal untuk menjadi investor cerdas di masa depan. Ingat, investasi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik dan terencana. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kamu tentang dunia investasi dan pasar modal.